time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ismadia dengan NIM 12221. Saya dari Prodikat Ismadia FTI Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang deret barisan matematika ekonomi. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Nah, deret itu terdapat dua macam, yaitu deret hitung dan deret ukur. Nah, deret hitung, deret yang berubah suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap satu bilang suku. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku pada deret hitung ini disebut sebagai pembeda. Yang mana rumus pembedanya yaitu kita kasih nama B sama dengan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, dan juga bisa U4 dikurang U3. Nah, untuk rumus suku ke N dari deret itu ini yaitu Sn sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, sebagai contoh diketahui sebuah deret itu 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Nah, hitunglah suku ke-15 dari suku ke-15 dari deret ini. Nah, yang pertama rumusnya Sn sama dengan A tambah N plus 1 kali B. Kita cari A-nya. A-nya yaitu suku pertama, jadi A-nya sama dengan 4. N-nya, N itu yang ditanya. Misalnya tadi kan bertanya suku ke-15, jadi N-nya sama dengan 15 kurang 1. Nah, beda. Rumus untuk mencari bedanya yaitu U2 dikurang U1. U2-nya 9 dan U1-nya 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Nah, jadi A sama dengan Sn sama dengan 4 tambah 15. Jadi 4 ditambah 70. Jadi Sn-nya sama dengan 74. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari suku ke N. Nah, untuk rumus dari jumlah suku ke N yaitu Jn sama dengan N per 2 A tambah Sn. Nah, misalnya diketahui sebuah deret hitung yaitu 7, 12, 13, 22. Tentukan suku ke-10 dan jumlah suku ke-10. Nah, yang ditanya S10 dan J10. Jadi yang pertama kita harus mencari suku ke-10. Rumus suku yaitu Sn A tambah N plus 1 kali B. A-nya 7, N-nya yaitu 10 dikurang 1. Nah, kita harus mencari bedanya. Rumus bedanya yaitu U2 dikurang 1. U2-nya 12 dan U1-nya 7. Jadi 12 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi Sn sama dengan 7. 10 kurang 1 9. Jadi 7 ditambah 45. Jadi Sn-nya sama dengan 52. Di sini Sn-nya sudah didapat, jadi kita akan mencari jumlah suku ke-10. Nah, untuk jumlah suku ke-10 kan N per 2, N-nya yaitu 10 per 2. A-nya dari 7 ditambah Sn. Nah, suku ke N kan sudah kita dapat yaitu 52. Nah, jadi J10 sama dengan 5 dikali 59 sampai J10-nya sama dengan 29. Jadi suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22 adalah 52 dan jumlah suku ke-10-nya adalah 295. Selanjutnya deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan
mencari rasionya atau pembedanya yaitu U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U2 seterusnya. Jadi kita bisa membedakan antara dari ukur dan ukur yang mana dari ukur pembedanya disebut pembeda, yang mana untuk mencari pembedanya yaitu U2 dikurang 1, dan untuk dari ukur ini kita mencari pembedanya itu disebut rasio dengan cara U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, untuk mencari suku ke N-nya, kita memiliki rumus A dikali B N per 1. Misalnya diketahui suatu deret dengan suku-sukunya yaitu 5, 10, 20, 40, 80. Tentukan suku ke 10. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya suku ke 10, berarti S10. A-nya 5. R-nya yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2 dikali 2. N-nya 10 dikurang 1, jadi S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9. Jadi S10 sama dengan 2560. Jadi suku ke 10-nya adalah 2560. Nah, untuk mencari jumlah suku ke 10, kita memiliki dua rumus. Untuk Jn-nya yaitu A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk P kurang dari 1 atau Jn sama dengan A P pangkat N dikurang 1 T kurang 1 P lebih dari 1. Nah, jadi untuk mencari jumlah suku ke N-nya kita memiliki dua rumus, itu A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Itu untuk P kurang dari 1. Jika P lebih dari 1, kita menggunakan rumus Jn sama dengan AP pangkat N kurang 1 per P kurang 1. Nah, rumus ini untuk P tidak sama dengan 1. Jadi rumus ini berlaku jika R-nya itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam deret dalam penerapan ekonomi. Yang pertama, bunga sederhana atau bunga tunggal. Bunga sederhana atau tunggal. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu bagas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Misalkan P adalah pinjaman atau investasi dan I adalah tingkat suku bunga tahunan, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah kita tanda sebagai P1 dan jumlah dari P adalah P tambah P1. Secara sederhana, rumusnya itu dapat ditulis I sama dengan P dikali N. Ini sebagai pendapatan pokok, P-nya sebagai pinjaman pokok, I-nya tingkat bunga tahunan, dan N-nya jumlah tahunan waktu. Bunga tunggal itu dibagi menjadi dua, yang mana yang terdapat yaitu bunga tunggal sebenarnya dan bunga tunggal biasa. Nah, bunga tunggal sebenarnya itu dihitung dengan mengasumsikan bahwa satu tahun adalah 365 hari. Bunga tunggal biasa itu dihitung dengan dasar satu tahun dihitung 360 hari. Nah, misalnya contoh soal, jika besarnya pinjaman seorang sejumlah 50 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahunnya, maka berapa nilai secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun? Kan kita sudah diketahui P-nya RT 50 juta. I-nya itu tadi sebagai tingkat
bunga tahunannya yaitu 12%. Jadi kita masukkan berapa rumus? Jadi I sama dengan 50 juta dikali 12% itu kan adalah 0,12. N-nya dalam waktu 5 tahun. Jadi ini sama dengan 30 juta. Jadi pendapatan bunganya yaitu 30. Nah, jadi kita masukkan nilai yang terakumulasi selama 5 tahun. Fn sama dengan P tambah P dikali I kali F. Fn sama dengan 50 juta ditambah P 30 juta. Jadi Fn 80 juta. Jadi jumlah pinjaman nasabah yang diakumulasi selama 5 tahun adalah sebesar 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya diskon tunggal. Nilai dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat diinterpretasikan sebagai nilai diskonto. PV sama dengan P per 1 tambah I dikali N. Nah, PV ini sebagai nilai sekarang, P-nya nilai pembayaran masa depan, I itu tingkat diskonto per periode dan N jumlah periode. Sebagai contohnya, tentukan nilai bunga untuk bunga tunggal 6% dari dana sebesar 15 juta yang harus dibayar dalam 9 bulan. Pertanyaannya, berapakah diskonto sebenarnya? Jadi kita akan mencari diskontonya, yaitu yang diletakkan PV-nya yaitu nilai pembayaran masa depan yaitu 15 juta rupiah. Tingkat diskonto per periode yaitu 6%. 6% ini bisa juga kita tulis sebagai 0,06. N-nya 9 bulan berarti 9 per 12. Yang ditanya yaitu diskonto sebenarnya. Jadi kita masuk saja berapa. PV sama dengan V-nya 15 juta I-nya 1 ditambah 0,06, N-nya yaitu 9 per 12. Jadi hasilnya FP 14.354.66. Selanjutnya nilai ibu. Memasuki nilai maju. Bunga maju dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Nah, untuk nilai maju ini rumusnya yaitu N sama dengan P 1 tambah I pangkat N. Contoh, jika seorang meminjam dana untuk tambahan modal usaha sebesar 50 juta kepada suatu lembaga keuangan konvensional dengan tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun, hitunglah berapa besar akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan tahun kelima. Jadi P-nya investasinya itu yaitu 50 juta. I-nya tingkat suku bunganya yaitu 12%. Jumlah periodenya yaitu 5 tahun. Jadi ditanyakan itu besarnya akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan tahun kelima. Jadi kita masukkan ke rumus. P-nya 50 juta
dikali angka 5. Jadi sama dengan 88 juta 117 ya. Nah, selanjutnya potongan harga atau diskon. Potong harga atau diskon adalah pengurangan dari harga yang tertulis dalam faktur. Pada umumnya potongan selalu dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga bruto. Diskon itu rumusnya persentase diskon dibagi 100 dikali harga awal. Selanjutnya depresiasi. Depresiasi ini biasa juga disebut dengan penyusutan. Penyusutan ini ialah hilangnya nilai dari aktivitas tetap bangunan atau mesin selama dipakai. Model perkembangan usaha. Contohnya, perusahaan bata berjaya menghasilkan 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jika perkembangan produksinya diasumsikan konstanta, hitunglah berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6. Nah, jadi yang ada yang diketahui yaitu lengkap, bedanya 500. Yang terjadi yaitu produksi pada tahun ke-6 dan rumusnya SE A tambah N kurang 1 kali B. Jadi S6 sama dengan A ditambah E nya 6 kurang 1, B nya 500. Jadi S6 sama dengan 7.500. Nah, jadi produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6 adalah 7.500 buah bata. Kemudian kita mencari jumlah produksi sampai dengan bulan ke-6. Jadi D6 sama dengan 6 bagi 2. 5.000 ditambah 7.500. Jadi jumlah produksi pada bulan ke-6 adalah 30.500. Jadi akumulasi produk bata yang dihasilkan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6 adalah 37.500. Selanjutnya model pertumbuhan penduduk. Penerapan nilai ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal menaksir jumlah produk. Dalam teori makrus, penduduk dunia itu mengikuti pola nilai ukur. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai PT T kurang 1. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.